Lalu bagaimana cara cerdas untuk mendefinisikan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian? Cara supaya apa yang kita teliti itu originalitasnya ada atau keasliannya ada dan novelty atau kebaruannya ada. Maka akan sangat disarankan kita menggunakan research gap. Oke, saya masuk ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi apa yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian selesai dilakukan. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis atau manfaat akademis dan manfaat praktis. Oke. Oke, manfaat praktisnya. Yang pertama, ini di sebelah kanan kiri atas. Bagi UKM Kopi, memberikan informasi tambahan dan wawasan, serta memberikan masukan bagi para pelaku UKM Kopi atau calon wirausahawan mengenai bagaimana pengaruh orientasi kewirausahaan dan saluran distribusi terhadap keberhasilan usaha pada UKM Kopi. Itu manfaat penelitian secara langsung bagi UKM Kopi. Sedangkan bagi peneliti sendiri, penelitian ini memberikan manfaat, yaitu memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menambah pengetahuan peneliti serta mengetahui mengenai pengaruh orientasi perusahaan dan saluran distribusi terhadap keberhasilan usaha pada UKM Kopi. Jadi setelah peneliti itu tahu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha, diantaranya ada orientasi kewirausahaan, ada jalur distribusi, ada permodalan, ada keuangan, dia mengambil kebetulan dua faktor, kemudian diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan, dan dia mengambil sampel yang ada di suatu tempat, yang lokasinya di dekat peneliti. Maka itulah manfaat peneliti yang bisa diambil. Saya masuk ke slide berikutnya. Lalu bagaimana cara cerdas untuk mendefinisikan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian? Cara supaya apa yang kita teliti itu originalitasnya ada atau keasliannya ada dan novelty atau kebaruannya ada. Maka akan sangat disarankan kita menggunakan research gap. Apa itu research gap? Research gap adalah celah penelitian, adalah hasil dari usaha dalam mengidentifikasikan celah atau wilayah pengetahuan yang entah kosong atau perlu diisi dengan pemahaman atau pengetahuan yang baru. Artinya kita mencari penelitian-penelitian terdahulu, kita pelajari, kemudian kita lihat fenomena di masyarakat dan yang sudah ada di penelitian. Apakah masih ada celah kosong yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut? Nah, setelah kita tahu research gap, maka kita akan bisa menemukan judul, permasalahan, tujuan, manfaat yang original, yang asli milik kita, bukan plagiasi, dan ada unsur kebaruannya. Oke, agar lebih jelas saya kasih satu slide lagi tentang research gap. Research gap yang pertama adalah temukan kebenaran teks. Melalui apa? Melalui bacaan tentang teori, tentang penelitian terdahulu, dan referensi lain, dan sebagainya, dan referensi lain yang lainnya. Kebenaran teks artinya kebenaran yang kita dapatkan dari referensi yang kita baca tersebut. Yang kedua, setelah kita menemukan banyak teori, maka kita akan menemukan research gap atau celah penelitian di antara kebenaran-kebenaran teks yang ada.
Yang ketiga, dari celah penelitian tersebut maka akan muncul permasalahan penelitian. Kalau kita ambil dari contoh yang saya pakai skripsi tadi itu, kebenaran teksnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Ada faktor saluran distribusi, ada faktor orientasi perusahaan, ada faktor permodalan, dan lain sebagainya. Pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Sedangkan penelitian yang ada, itu masih belum ada yang meneliti tentang hubungan dua faktor tersebut, dan faktor tersebut itu dihubungkan dengan keusahaan yang dilakukan penelitiannya di daerah tertentu. Itu belum diteliti. Maka akhirnya ditemukan research gap tentang permasalahan tersebut, seperti yang sudah saya jelaskan tentang permasalahan penelitian tadi. Setelah kita menemukan permasalahan penelitian sesuai poin 4, akhirnya kita akan bisa menentukan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian contohnya saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Itu research gap. Untuk lebih detailnya, silakan buka video saya tentang research gap. Ada minimal 4 cara metode untuk menemukan research gap. Baik itu dari metodologinya atau dari 3 hal lainnya. Silakan dibuka di video saya sebelumnya. Saya akan lanjutkan. Oh, ternyata untuk demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara cerdas dan cepat menyelesaikan bab 1 atau bab pendahuluan. Apabila dirasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.